Pemirsa, Presiden Joko Widodo menegur para menterinya dan mengancam melakukan reshuffle jika tidak bekerja maksimal dalam menangani pandemi COVID-19. Kepala Staf Presiden menyebut teguran Jokowi tersebut merupakan teguran paling keras. Berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Presiden Joko Widodo menegur para menteri dan pimpinan lembaga negara dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara 18 Juni lalu. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Jokowi menilai sejauh ini tak ada perkembangan signifikan dari kerja para pembantunya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mantan Gubernur DKI ini juga sempat menyinggung kinerja sejumlah kementerian terkait berbagai kebijakan dalam menangani COVID-19. Mulai dari kebijakan bantuan sosial hingga kinerja Kementerian Kesehatan akibat penggunaan anggaran yang tidak maksimal. Jokowi bahkan mengancam akan membubarkan lembaga hingga perombakan kabinet jika tidak ada upaya maksimal dari para menterinya. Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle, udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan, karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu sudah. Artinya tindakan-tindakan yang ekstraordinari keras akan saya lakukan. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan teguran Presiden kepada menterinya ini bukan kali pertama terjadi. Namun teguran kali ini merupakan teguran paling keras. Masih ada hal-hal yang di lapangan tidak sesuai dengan harapannya beliau, maka penekanan yang sekarang ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Penekanan ini sebenarnya beberapa kali oleh Presiden. Tapi yang kemarin adalah penekanan yang jauh lebih keras. Agar apa? Agar persoalan COVID itu dengan pendekatan kesehatan sebagai prioritas dan pendekatan sosial, ekonomi, dan keuangan betul-betul keempat-empatnya itu bisa terakselerasi dengan baik, dengan cepat. Muldoko mengibaratkan ancaman perombakan kabinet atau reshuffle oleh Jokowi dengan strategi militer. Muldoko menyebut hal tersebut semata-mata untuk memberikan contoh tegas kepada jajarannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah menteri menggelar rapat koordinasi lintas bidang di kantor Menko Polhukam Senin sore. Rapat ini merupakan tindak lanjut dari pidato yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait penindakan COVID-19 yang cepat dan tepat. Rapat koordinasi lintas bidang di kantor Menko Polhukam dihadiri oleh 16 kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkumham Yasona Lauli, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, Jaksa Agung Burhanuddin hingga Kapolri Jenderal Idam Aziz. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, rapat ini untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan COVID-19 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan anggaran yang disediakan oleh negara melalui prosedur dengan benar dan tepat sasaran. Ya, tentu kami tetap minta diawasi. Oleh sebab itu kami mengundang KPK, mengundang Jaksa Agung, mengundang Kapolri, kemudian Menkumham dan lain-lain, karena kami ingin secara hukum ini benar tetapi juga cepat dan tidak menghambat. Sehingga tadi kami sudah saling berdiskusi panjang bagaimana agar ini benar dan tidak mengandung masalah-masalah hukum, sehingga
nanti penegakan hukum itu tidak diombang-ambingkan oleh opini, tapi hukum demi kebenaran, hukum yang berlandaskan pada kepentingan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan menyelamatkan rakyat. Tadi juga kami menegaskan bahwa perang terhadap korupsi harus tetap dilakukan, Rhoma Irama yang menyanyi di sebuah acara di Pamijahan Bogor, Jawa Barat menuai kontroversi. Banyaknya penonton yang mengabaikan jaga jarak membuat pemerintah Kabupaten Bogor kecewa. Aksi Raja Dangdut Rhoma Irama yang bernyanyi di sebuah acara di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 28 Juni kemarin menuai kontroversi. Kontroversi terjadi karena saat ini pemerintah Kabupaten Bogor masih menjalani pembatasan sosial berskala besar secara parsial atau adaptasi kebiasaan baru. Rhoma Irama yang bernyanyi di atas panggung menyedot penonton dan menimbulkan kerumunan orang. Selain Rhoma Irama, sejumlah artis ibu kota juga ikut sumbang suara. Rhoma Irama mengaku telah membatalkan konser Soneta dalam acara tersebut, namun diminta tetap datang sebagai tamu untuk memberikan tausiah oleh penyelenggara acara. Saya diundang ke situ kan untuk ngobrol-ngobrol segala macam, tiba-tiba ada musik. Nah, saya diminta pertama untuk menyampaikan tausiah singkat untuk khitanan anaknya. Nah, itu tentu saya laksanakan di atas panggung kan. Begitu saya naik ke panggung kan rame orang, Rhoma gitu kan. Oke, saya sampaikan tausiah singkat. Setelah itu pastinya ada daulat dari tuan rumah maupun dari masyarakat untuk menyanyikan lagu. Akibat tindakan penyelenggara yang diduga telah melanggar aturan PSBB, pemerintah Kabupaten Bogor mengaku kecewa dan menganggap Rhoma Irama ingkar janji. Kita gugus tugas akan menindaklanjuti berupa teguran, ya, memanggil, dan kalau memang melanggar aturan, kita akan proses secara benar gitu sesuai aturan. Ya kan ngomongnya nggak jadi tiba-tiba datang, walau katanya sih sebagai tamu, tapi kan kalau sebagai tamu tidak harus tampil sehingga mengundang kerumunan orang begitu ya. Kan itu kan magnetnya juga kita tahu lah cukup kuat. Orang itu siapa sih, apalagi orang Bogor Barat yang nggak fans ya. Jadi ketika tampil apalagi menyanyikan lebih dari satu lagu kan itu namanya show juga sama gitu. Apalagi ditambah ada Rita Sugiarto, ada penyanyi-penyanyi yang lain, itu kan sama saja dengan show. Jadi ya kami kecewa dengan tidak komitmennya baik penyelenggara maupun pengisi acara. Sebelum acara digelar, Bupati Bogor juga telah mengirimkan surat agar membatalkan keramaian tersebut, namun diabaikan dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bantuan untuk tenaga medis yang merawat pasien COVID-19 datang dari berbagai perusahaan dan masyarakat. Tidak hanya sumbangan peralatan medis, tenaga kesehatan juga mendapat sumbangan makanan dan minuman kesehatan. Dukungan bagi tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat terus diberikan MNC Peduli. Kali ini MNC Peduli bersama PT Produser Pangan Asia memberikan ratusan nasi kotak hasil donasi masyarakat yang dibeli dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tak hanya nasi kotak, MNC Peduli juga memberikan tambahan air mineral serta minuman kesehatan, bejo susu jahe merah yang merupakan sumbangan dari mitra korporasi. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi petugas medis yang tengah berjuang merawat pasien COVID-19. Dan ini bukan sekali MNC Peduli memberikan sumbangsi, kita sangat merasakan dampaknya sangat besar ya kepada kita di bawah untuk anggota kita yang bekerja di bawah. MNC Peduli sebelumnya juga telah memberikan bantuan minuman imun booster, vitamin C, serta alat pelindung diri berupa hand sanitizer, sarung tangan medis, masker bedah, dan pelindung wajah bagi seluruh petugas kesehatan yang berada di Wisma Atlet. Ya tentunya kami MNC Peduli semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri.
kami ikut bangga dan kami makanya ingin ikut serta untuk bantu mereka dan bantu berbagi. Perjuangan tenaga medis dalam memerangi wabah corona masih sangat panjang. Untuk itu, MNC Peduli mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk membantu kebutuhan tenaga medis dalam menangani COVID-19 agar wabah ini dapat segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan.